Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para pendengar, para penikmat yang dari channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam kitab Fathul Qorib. Selanjutnya yang kita telah sampai pada bab tentang wudu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i. Sebuah fasal menjelaskan tentang fardu atau rukun berwudu. Wa huwa bidhamil wawi fil ashhari ismun lil fi'li wa huwal muradu huna. Adapun kata wudu dengan dhammah wawunya, yaitu adalah nama bagi suatu perbuatan, suatu kegiatan. Dan inilah yang dimaksud dalam pembahasan kita ini, yaitu wudu. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawadda'u bihi, yaitu kemudian adapun kata-kata wudu ini ketika dibaca fathah wudu, maka adalah nama yang digunakan untuk suatu kegiatan berwudu. Wa yashtamilu al-awwalu ala furudin wa sunanin. Ya, karena yang dimaksud di sini adalah wudu, suatu kegiatan wudu, maka meliputi kata-kata wudu ini meliputi daripada fardu dan sunnah-sunnahnya. Wa dzakara al-musannifu al-furudu fi qawlihi. Kemudian musannif menjelaskan terkait tentang fardu-fardunya wudu terlebih dahulu sebelum sunnahnya dengan ucapannya wa furudul wudu'i sittatu asya'a, yaitu bahwasanya fardunya wudu itu ada 6 perkara, 6 macam. Ahaduha, salah satunya adalah an-niyatu, yaitu niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, niat secara syara adalah menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Ya, jadi menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Fa in taraha anhu summiya azman. Ketika tidak berbarengan juga bisa, berarti bukan dikatakan niat, tapi dikatakan azman atau cita-cita. Contohnya adalah ketika saya berkata nanti saya akan sholat. Niatnya sekarang tapi sholatnya nanti, maka ini tidak dikatakan niat. Maka yang dimaksud dengan niat di sini adalah secara syara adalah seseorang melakukan perbuatan dibarengi di niat di dalam hatinya. Wa takunu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Dan niat berwudu itu letaknya adalah ketika menghusap bagian daripada wajah. Mengusap sebagian wajah yang dibarengi dengan niat, ay muqtarinatan bidzalikal juz'i la bijami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Nah, seseorang yang ingin berwudu, maka ketika mengambil air, maka letak niatnya adalah ketika membasuh muka, min awwali juz'in, sebagian wajah, la bijami'ihi, bukan ketika selesai membasuh semua wajah baru niat, wala bima qablahu, atau sebelum membasuh muka kita niat duluan nawaitu wudu'a, maka ini juga tidak, atau setelah membasuh muka baru kemudian niat, dan tidak. Maka yang benarnya adalah berbarengan membasuh awal juz'in. Contoh, katakanlah saya membasuh muka dari atas dulu, maka letaknya adalah niat dalam hatinya adalah ketika membaca nawaitu wudu'a, di ketika tangan saya sampai kepada atas kepala. Atau bisa juga ketika saya memulai berwudu dari pipi sebelah kanan, maka niat yang benar adalah ketika tangan saya sebelah kanan, niat dalam hati, itulah lafal niat, nawaitu wudu'a namanya. Bukan ketika selesai baru niat atau sebelum membasuh muka baru niat. Nah, itu tidak dikatakan niat dalam berwudu. Nah, fayanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadasin min ahadisi.
Maka seseorang yang ingin berwudu, mutawaddi, nama orang yang berwudu adalah mutawaddi, yaitu inda ghusli madzukira raf'a hadatsin min ahdasihi. Maka berniatlah orang yang ingin berwudu ketika membasuh awal juz'i tadi, raf'a hadatsin min ahdasihi, mengucapkan nawaitu wudu'a raf'a hadatsin. Ini bisa juga wa yanwi istibahata muftakirin ila wudu'ihi. Bisa juga seorang mutawaddi berniat nawaitu istibahata muftakirin ila wudu'i. Nah, boleh juga. Niat diperbolehkannya sesuatu, melakukan kegiatan dikarenakan wudu. Nah, kemudian bisa juga au yanwi fardhal wudu'i, nawaitu fardhal wudu'i, boleh. Awil wudu'i faqat, atau nawaitu wudu'a, boleh. Awit taharati, nawaitu taharati, boleh. Anil hadasi, taharati anil hadasi. Fa illam yakul anil hadasi lam yasiha. Maka dari beberapa kriteria lafal-lafal yang kami sampaikan tadi, yang disampaikan oleh musannif tadi, ketika tidak diikuti dengan anil hadasi lam yasiha, maka tidak sah wudunya. Jadi contoh katakanlah nawaitu wudu'a tidak sah, tapi harus anil hadasi. Contoh nawaitu wudu'a anil hadasi, boleh. Atau nawaitu taharata, tidak sah, maka nawaitu taharata anil hadasi, boleh, sah. Nah, maka harus dijelaskan dengan anil hadasinya. Kalau kita biasanya kita adalah nawaitu wudu'a li raf'il hadasi, boleh. Nah, kemudian makanya niat ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i mahaluhu adalah fil qalbi. Seorang yang berwudu maka wajib baginya untuk berniat dalam hati, membasuh muka, tangan meletakkan air di sini, ketika membasuh min awali juz'in, niat dalam hati nawaitu wudu'a li raf'il hadasi. Nah, di sini. Ya. Sedangkan talafuznya nawaitu, dilafalkan nawaitunya, maka ini adalah kesunahan, hanya kesunahan saja. Jadi seseorang yang ketika berwudu atau sholat atau melakukan ibadah yang lainnya tidak dilafalkan dengan bibirnya, maka sah asalkan dia melafalkan dalam hatinya. Ini. Wa idza nawa ma yu'tabar min hadhihi niyyah wa syarika ma'ahu niyatan tanazzufin aw tabarrudin sahha wudu'uhu. Nah, begitu juga seorang yang mutawaddi ketika berniat dengan lafal-lafal yang tadi, kemudian diikuti dengan niat tanazzufin, niat membersihkan muka, niat tabarrudin, niat karena ingin dingin, tabarrudin, biar segar, maka sahha wudu'uhu, maka boleh atau sah wudunya. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua adalah ghuslu jami'il wajhi, yaitu membasuh seluruh bagian wajah. Wa hadduhu taulan ma baina manabita sya'ri ra'si ghaliban wa akhir lihyaini wa huma al-uzmani alladhani yanbutu alaihima al-asnan as-sufla yajtami muqaddimahuma fi zukni wa muakhkharuhuma fil uzuni wa hadduha aradan ma bainal uzunaini. Nah, batasan wajah itu adalah ma baina manabita sya'ra ila zukun. Nah, zukun. Nah, ini dari mulai tumbuhnya rambut yang panjang, ya, batasan wajah yang panjang, ya, tingginya adalah dari atas, dari mulai awal tumbuhnya rambut sampai zukun. Dan kemudian ardonnya, lebarnya itu ma bainal uzunaini, yaitu antara dua telinga. Nah, ini dua sudut telinga. Jadi ketika berwudu maka seluruh dibasuh bagian-bagian ini tadi, bagian muka. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kasifun wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basyarati lati tahtaha. Nah, ketika di bagian wajah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, terdapat rambut, maka wajib bagi orang yang mutawaddi ini untuk membasuhnya. Berikut juga dengan kulit yang terdapat di bawah bagian rambut yang ada di pipinya tadi.
di bagian wajahnya, maka wajib dibasahi semuanya. Wa amma lihyatur rajuli al-kasifati bi an lam yara al-mukhatab basharataha min khilaliha fayakfi ghuslu zahiriha. Maka jika seseorang laki-laki memiliki janggut yang tebal, kemudian bi alam yara al-mukhatabu basharataha, sampai seorang mukhatab kita, lawan bicara kita, tidak melihat kulitnya karena tebalnya tadi, maka fayakfi ghuslu zahiriha, maka cukup baginya untuk membasuh luarnya saja. Nah, ini lihya, cukup dia saja. Namun sebaliknya, bi khilafil khafifati wahia ma yaral mukhatabu basyarataha fayajibu isalul ma'i li basyaratiha. Akan tetapi jika seorang mutawaddi tadi memiliki lihiyah yang tipis, maka sampai seorang yang mukhatab tadi tidak melihat karena tipisnya tadi melihat kulitnya, maka wajib baginya mengalirkan air ke basyaratnya, sampai tidak hanya rambut tapi juga terkena sampai pada kulit-kulitnya. Nah, ini. Wassalisu, kemudian yang ketiga adalah ghuslu yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-sikunya, kedua sikunya. Fa illam yakun lahu mirfaqani itabara qadrahuma, maka jika seandainya seseorang yang berwudu baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki siku, maka diibaratkan saja ia memiliki siku. Contoh katakanlah di sini tangannya tidak ada tangannya, udah sampai sini, maka inilah dianggap sebagai siku-sikunya saja. Nah, ini. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min syi'rin wa sil'atin wa asabi'in za'idatin wa azafirin wa yajibu izalatu ma tahta min waskhin yamna'u wusulal ma'im. Nah, wajib juga bagi seseorang yang berwudu ketika sampai membasuh kedua tangan sampai siku-sikunya, apapun yang terdapat di atas tangannya, baik contoh katakanlah normalnya kita memiliki 5 tangan, 5 jari, tapi seandainya ada yang memiliki 6 jari, maka ke-6-6-nya wajib dibasuh. Nah, begitu juga ketika seseorang di atas yang wajib dibasuh tadi terdapat daging tumbuh atau semacam kutil, maka juga wajib dibasuh. Atau ada rambutnya juga, maka wajib semua yang terdapat wajib untuk dibasuh, maka wajib baginya untuk membasuhnya. Apapun yang terdapat di antara ujung jari sampai siku-siku, termasuk kotoran-kotoran yang menghalangi sampainya air tadi ke dalam basyarahnya. Selanjutnya warrabi', yang keempat adalah mashu ba'di ra'si, yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Min dzakarin au unsa au khunsa, baik laki-laki, perempuan maupun khunsa. Ya. Khunsa ini yang memiliki dua kelamin, bukan yang jadi-jadian yang asalnya laki-laki kemudian jadi perempuan, atau perempuan jadi laki-laki, bukan. Tapi khunsa memiliki dua kelamin. Aw masaha ba'da sya'ri min hafi haddi ra'si wala tata'ayyana al-yad lil masi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha walau ghasala ra'sahu badala masiha jaza walau wada yadahu mablulata wa lam yuharrikha jaza. Jadi yang keempat adalah mengusap sebagian rambut kepala, baik laki-laki, perempuan atau khunsa, ya. Batasan kepala, ya, hanya sebatas batasan kepala saja. Contoh adalah kita cukup mengusap kepala. Namun kalau batasan rambut di luar kepala tadi, seorang yang berwudu membasuhnya di luar batasan kepala, maka tidak sah. Contoh, seseorang laki-laki ataupun perempuan yang memiliki rambut panjang, katakanlah sampai pundak, ketika ia mengusap rambutnya hanya di sini saja, maka tidak sah, karena itu di luar daripada bagian batasan kepala. Maka di sini boleh, di sini boleh batas.
Wala yajibu, tadi dikatakan wala yajibu tata'ayyanul yad lil masih, maka tidak wajib, tidak diwajibkan tangan membasuh. Ya. Tidak hanya tangan, boleh juga dengan menggunakan tisu, menggunakan yang lainnya. Yang penting al-mablulah basah, kita letakkan di sini boleh juga. Tidak mesti dengan tangan kita. Walau ghassala ra'suhu badala masihya jaza. Maka seandainya ada orang yang membasuh, ya, membasuh sebagai badal, sebagai ganti daripada mengusap. Seandainya ada yang membasuh seluruh kepalanya, maka itu juga diperbolehkan sebagai ganti daripada mengusap. Kalau mengusap itu adalah tidak harus mengalir airnya, tapi kalau membasuh harus mengalirkan air. Makanya ketika rambut lafalnya mashu, yaitu membasuh, tidak harus mengalirkan airnya. Tapi seandainya orang itu ingin mengalirkan air, ghusl, mengalirkan airnya, maka juga diperbolehkan. Walau wada'a yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Begitu juga seseorang yang cukup membasahi tangan kemudian tidak menggerakkan, maka diperbolehkan juga basah. Mengusap dia cukup letakkan saja, boleh, diperbolehkan. Wal khamisu, kemudian yang kelima atau rukun yang kelima dari fardu wudu tadi adalah ghuslu rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Illam yakun lahu illam yakun mutawadi'u labisan lil khifaini. Jika seseorang jika seorang yang berwudu tadi tidak memakai khuf itu adalah adatnya orang Arab ketika musim dingin biasanya menggunakan khuf, sepatu yang terbuat dari kulit kemudian melebihi batas kakinya, batas tumit kedua mata kakinya ini. Nah, ini termasuk rukhsah, ya. Ketika seseorang tidak menggunakan khuf, maka wajib baginya untuk membasuh kedua kaki sampai dua mata kakinya. Fa in kana labisihima, ya, wajib alaihi mashul khuffaini. Nah, maka seandainya seseorang memakai khuf, sepatu, maka wajib baginya membasuh, cukup, tidak harus melepaskan, cukup membasuh khufnya tadi, ya, sampai kedua ka'bah ini. Wa yajibu ghuslu ma alaihi min syi'rin wa sil'atin wa asabin zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Maka sama seperti dalam pembahasan kedua tangan, membasuh kedua tangan tadi, maka apapun yang terdapat di dalam kedua kaki sampai kedua mata kaki ini, baik rambut, baik daging tumbuh, kutil atau kotor-kotoran yang lainnya, maka wajib dibasahi semua, dikenakan, dialirkan airnya, wajib. Baik kutil, baik kotoran dibasuh dulu, kemudian dibersihkan. Ada daging tumbuh atau jari yang 6 atau 7 sebagian, maka wajib semuanya untuk dibasuh. Wasadisu, dan kemudian yang keenam adalah at-tartibu, yaitu tertib fil wudu'i ma ala ay al-wajhi alladhi dzakarnahu wa adul furud. Wasadisu at-tartibu fil wudu'i ala ma ay al-wajhi alladhi dzakarnahu fi adil furudi walau nasya at-tartiba lam yakfi walau ghassala arba'atan Allahu daf'atan wahidatan bi iznihi irtafa hadasan wajhahu faqat. Nah, yang keenam ini adalah tertib. Tertib yang dimaksud adalah berurutan, yang dimulai daripada niat sampai kepada kaki, berurutan. Seandainya seorang terlebih dahulu mengusap tangannya dulu, maka tidak sah, karena hal yang pertama adalah niat dulu. Maka begitu juga tidak sah bagi seseorang yang setelah niat kemudian membasuh kaki. Harusnya setelah niat ada membasuh muka. Ini. Kemudian dijelaskan juga, falau nasiya at-tartiba lam yakfi, maka seandainya seorang yang lupa tertibnya maka tidak cukup, maka harus diulang dari awal lagi. Walau ghassala arba'atan a'dha'ihi daf'atan wahidatan bi iznihi irtafa'a hadasa wajhahu faqat. Jika seandainya ada orang yang membasuh 4 anggota
yang wajib dibasuh tadi dengan satu daf'atan, satu kali basuhan, maka irtafa'a hadasa wajhu faqat, maka dianggap hanya yang terkena tadi hanya mukanya saja. Ya, seandainya ada seorang yang membasuh muka dari anggota-anggota yang wajib dibasuh tadi, misalnya muka, tangan, kaki sekaligus, maka yang terhitung tidak semuanya, maka artinya yang terhitung hanya mukanya saja. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya adalah rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka. Letaknya niat tadi adalah di awal juz'i minal wajh, yaitu ketika membasuh muka, bukan sebelumnya atau setelah muka, tapi berbarengan dengan muka. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Apapun yang terdapat di antara kedua tangan ini, baik jari yang bertambah atau daging tubuh, kutil dan semacamnya, maka wajib untuk dibasuh. Setelah itu membasuh mengusap sebagian rambut yang ada di kepala, sesuai dengan batasan kepalanya. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai ke bawah mata kaki. Dan keenam selanjutnya adalah tartib, yaitu berurutan. Maka inilah yang wajib dibasuh ketika seorang yang berwudu di luar daripada kesunahan yang tentunya menambah kesempurnaan wudu ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.